Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Kiki Melania, NIM 230118118120037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas dari indeks bentuk telur dan juga bobot telur burung puyuh. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang menggambarkan suatu keragaman fenotipik akibat dari keragaman adiktif. Nilai heritabilitas ini menggambarkan angka pewarisan sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Semakin tinggi nilai heritabilitas, semakin tinggi pula angka pewarisan sifat yang diturunkan dari induk kepada anaknya. Korelasi genetik merupakan parameter genetik yang menghubungkan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Yang ketiga adalah repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa atau produksi yang akan terjadi lagi pada periode selanjutnya. Repeatabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas biasa kita gunakan ketika kita akan menghitung dengan dua data. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas akan kita gunakan ketika kita menghitung data dengan jumlah 3 atau lebih dari 3. Tujuan dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah mengetahui tata cara perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas yang baik dan benar. Sedangkan manfaat yang didapat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak adalah mengetahui cara dan juga penggunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas pada suatu peternakan. Berikut merupakan cara perhitungan heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini sudah terdapat rekapitulasi data indeks bentuk telur, di mana saya menggunakan 2 pejantan dengan masing-masing pejantan mengawini sejumlah 10 betina dengan data sebagai berikut. Kemudian langkah awal yang dapat digunakan untuk menghitung heritabilitas adalah dengan menghitung FK. FK ini dihitung dengan cara Y kuadrat dibagi N titik, di mana Y kuadrat ini merupakan jumlah keseluruhan data yang dikuadratkan kemudian dibagi dengan total data keseluruhan, sehingga didapatkan hasil sekian. Kemudian perhitungan ini dilanjutkan dengan menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau biasa disebut dengan JKS dengan rumus sigma YI kuadrat dibagi NI per FK. Kemudian perhitungan heritabilitas dilanjutkan dengan menghitung JKW. JKW ini dihitung dengan rumus sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI kuadrat dibagi N atau biasa disebut dengan JKS tanpa FK. Didapatkan hasil sekian. Kemudian setelah mencari JKS dan JKW, kita dilanjut dengan menghitung DBS atau derajat bebas antar pejantan dengan rumus S-1. S sendiri merupakan jumlah pejantan yang digunakan dengan didapatkan hasil sekian. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung DBW atau derajat bebas antar anak dalam pejantan dengan rumus N titik dikurangi S. N titik ini merupakan total data dan S merupakan jumlah pejantan. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung KTS atau kuadrat tengah antar pejantan dengan rumus JKS dibagi DBS dengan hasil sekian. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung KTW. KTW ini dihitung dengan rumus JKW dibagi DBW dengan hasil sekian. Kemudian perhitungan heritabilitas dilanjutkan dengan menghitung ragam W. Ragam W ini sama dengan KTW sama dengan KTHW. Jadi hasilnya sama dengan ragam W yang sebelumnya. Kemudian kita menghitung ragam S, di mana ragam S ini memiliki rumus KTS min KTW dibagi K. K ini merupakan jumlah individu per pejantan. Kemudian perhitungan dilanjutkan dengan menghitung nilai heritabilitas.
Heritabilitas sendiri dihitung dengan rumus 4 kali ragam S dibagi ragam S plus ragam W. Dari data yang sudah ada, nilai heritabilitas indeks bentuk telur didapatkan sekian, 0,57. Kemudian di sini sudah terdapat daftar sidik ragam. Daftar sidik ragam ini berisikan angka-angka hasil perhitungan dari yang sebelumnya, mulai dari FK, DBS, DBW, JKS, JKW, kemudian ada KTS, KTW, ada ragam S dan juga ragam W. Kita kembali ke nilai heritabilitas ini. Nilai heritabilitas sebesar 0,57 menggambarkan bahwa 57% sifat dari induk diturunkan kepada keturunan selanjutnya atau anaknya. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan nilai heritabilitas bobot telur. Masih sama dengan perhitungan heritabilitas sebelumnya, saya menggunakan 2 pejantan dengan tiap-tiap pejantan mengawali ini sejumlah 10 betina. Sehingga didapatkan hasil perhitungan seperti ini, seperti dalam tabel. Perhitungan heritabilitas diawali dengan menghitung FK. FK dapat dihitung dengan Y titik kuadrat dibagi N titik. Masih sama seperti yang sebelumnya, Y titik kuadrat merupakan jumlah keseluruhan data yang dikuadratkan kemudian dibagi jumlah total data yang ada. Lanjut kemudian kita menghitung JKS. JKS rumusnya masih sama, yaitu YI kuadrat per NI dikurangi FK. Kemudian hasilnya sekian. Kemudian kita lanjut pada perhitungan JKW. JKW kita bisa menghitungnya dengan YIK kuadrat dikurangi JKS tanpa FK atau sigma YI kuadrat dibagi NI dengan hasil sekian. Kemudian kita akan menghitung DBS dengan rumus S-1. S merupakan jumlah pejantan yang kita gunakan. Kemudian kita berlanjut ke perhitungan DBW. DBW kita memiliki rumus N titik min S. N titik merupakan jumlah keseluruhan data, sedangkan S merupakan jumlah pejantan yang kita gunakan. Kemudian kita lanjut ke dalam perhitungan KTS. KTS memiliki rumus JKS dibagi DBS. JKS dari perhitungan sebelumnya dimasukkan dibagi dengan DBS. Hasilnya sekian. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan JKW. JKW ini rumusnya masih sama, yaitu JKW dibagi DBW dengan hasil sekian. Kemudian kita lanjut menghitung ragam W. Ragam W ini sama dengan KTW, sama juga dengan KTHW. Jadi hasilnya sama dengan perhitungan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke ragam S. Ragam S ini rumusnya KTS min KTW dibagi K. K merupakan jumlah individu per pejantan. Kemudian hasilnya sekian dan kita masuk ke dalam perhitungan heritabilitas. Heritabilitas dihitung dengan rumus 4 kali ragam S dibagi ragam S plus ragam W dengan hasil sekian. Heritabilitas untuk bobot telur itu adalah 0,45. 0,45 ini menggambarkan bahwa 45% sifat dari induk diturunkan kepada anakannya. Nah, ini adalah daftar sidik ragam. Di dalam daftar sidik ragam ini kita dapat melihat ada DBS, DBW, FK, JKS, JKW, KTS, KTW, ada juga ragam S dan juga ragam W. Angka-angka ini didapatkan dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Kita akan menghitung mengenai nilai korelasi genetik antara indeks bentuk telur dan bobot telur. Di sini saya menggunakan 2 pejantan dengan masing-masing pejantan mengawini 10 betina. Indeks bentuk telur dilambangkan dengan X dan bobot telur dilambangkan dengan Y. Ini adalah rekapitulasi data selengkapnya. Kemudian kita menuju ke perhitungan FK. FK dihitung dengan X titik dikali Y titik dibagi N titik. X titik merupakan jumlah dari indeks bentuk telur, sedangkan Y titik merupakan jumlah dari
bobot telur, dan N titik merupakan total keseluruhan data. Selanjutnya kita akan menghitung JHKS. JHKS ini dihitung dengan sigma XI dikali YI dibagi NI per FK, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke JHKW. JHKW ini kita menghitung XIK kali YIK dikurangi JHKS tanpa FK. Hasilnya sekian. Kemudian DBS kita menghitung dengan rumus S-1. S merupakan jumlah pejantan. Nah, langsung selanjutnya kita ke DBW. DBW ini kita mempunyai rumus masih sama, yaitu N titik min S. N merupakan jumlah total data, S merupakan jumlah pejantan. Kemudian kita lanjut ke HKRS. HKRS memiliki rumus JHKS dibagi DBS. Kemudian kita masuk ke HKRW. Sama dengan HKRS, HKRW memiliki rumus JHKW dibagi DBW. Didapatkan hasil sekian. HKRW ini sama dengan COF-W, nilainya sama. Kemudian kita menghitung COF-S. COF-S dihitung dengan HKRS min HKRW dibagi K. K merupakan jumlah anak per pejantan, yaitu 10. Kemudian kita masuk ke perhitungan korelasi genetik. Korelasi genetik ini memiliki rumus 4 kali COF-S dibagi akar 4 kali ragam S dikali 4 kali ragam W. Didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 1,83. Hasil ini di luar rentang karena dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Kemudian kita ada di daftar sidik ragam. Ini merupakan angka-angka yang dihasilkan dari perhitungan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan nilai repeatabilitas antar kelas. Nilai repeatabilitas antar kelas ini digunakan untuk menghitung data dua data. Ada X dan juga Y. Gitu. Ini merupakan data indeks bentuk telur yang tadi di depan juga sudah ada. Ini jumlahnya sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, terus ini sigma XY. Repeatabilitas antar kelas memiliki rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Kemudian dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dalam kurung kuadrat dibagi N. Nah, dari rumus ini kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah diketahui di sini ke dalam rumus. Kemudian didapatkan hasil sebesar 0,43. Nilai ini sesuai dengan rentang yang sudah ada, yaitu rentang repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Kemudian kita lanjut ke pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Pendugaan repeatabilitas dalam kelas ini kita menggunakan 3 data, ada X, Y, dan juga Z. YI ini merupakan penjumlahan antara X, Y, dan juga Z. Langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas adalah menghitung FK terlebih dahulu. FK ini memiliki rumus Y titik kuadrat dibagi M titik. M titik merupakan jumlah keseluruhan total data. Di sini ada 30 data yang saya hitung. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan JKB. JKB memiliki rumus Y kuadrat per MI min FK. Didapatkan hasil sekian. Kemudian dilanjutkan dengan JKW. Dengan rumus YIJ kuadrat dikurangi JKB tanpa FK. Kemudian dilanjutkan dengan DBB. DBB memiliki rumus N titik min 1, di mana N ini merupakan jumlah data per produksi. Kemudian ada DBW dengan rumus N kali MI min 1. Kemudian KTB. KTB kita menggunakan rumus JKB dibagi DBB.
Selanjutnya kita akan menghitung KTW. KTW ini kita menggunakan rumus JKW dibagi DBW. Dan hasilnya sekian ya teman-teman. Kemudian KTW ini sama dengan ragam W nilainya. Jadi ini sama hasilnya dengan yang di atas. Kemudian kita menghitung ragam B. Ragam B ini memiliki rumus KTB min KTW min K. K ini merupakan jumlah anak per pejantan yang atas dihitung dengan ragam B dibagi ragam B plus ragam W yang hasilnya 0,96, di mana hasil ini sesuai dengan rentang, di mana rentang repitabilitas yang normal adalah 0 sampai 1. Nilai heritabilitas dan juga repitabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti data yang diambil berasal dari mana, jumlah dari data, dan juga metode yang diambil untuk mengukur data-data tersebut. Sedangkan untuk korelasi genetik memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Ada dua, yaitu pleiotropik gen dan juga linked gen. Pleiotropik gen merupakan gen yang akan muncul dengan sifat yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Sedangkan linked gen adalah gen yang memiliki hubungan atau terpaut dalam satu kromosom tertentu. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas indeks bentuk telur, heritabilitas bobot telur, dan juga repitabilitas antar kelas dan juga dalam kelas sesuai dengan rentang yang sudah ada. Sedangkan untuk nilai korelasi genetik di luar rentang yang sudah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.